Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Rapolo Juswan Apitupulu dengan NIM 001. Saya Nana Fadila dengan NIM 018. Saya Sakila Delina dengan NIM 033. Saya Ayudin Rajmani Hakim dengan NIM 014. Saya Wanda Semaradua dengan NIM 010. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami dengan tema manajemen sistem perpustakaan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman. Di video kami kali ini akan menjelaskan mengenai flowchart dari program yang telah kami buat. Saya Nahda bersama rekan saya Aini akan menjelaskan alur sistem ini secara berurut. Flowchart ini menggambarkan langkah-langkah utama dalam mengolah stok buku, mulai dari menampilkan menu, menambahkan stok buku, melihat buku yang sudah diurutkan berdasarkan stok, mencari buku berdasarkan judul, hingga proses meminjam buku. Kita mulai dari start, di mana program akan dijalankan dan langsung menampilkan menu utama. Di dalam menu ini, pengguna dapat memilih 5 opsi, yaitu yang pertama, tambah stok buku, yang kedua, lihat buku setelah diurutkan berdasarkan stok, yang ketiga, cari buku berdasarkan judul, yang keempat, meminjam buku, dan yang kelima, keluar dari program. Setelah pengguna memilih opsi dari menu tersebut, program akan menjalankan proses sesuai dengan pihak pengguna. Baik, sekarang mari kita bahas setiap pilihan menu secara lebih mendalam. Jadi yang pertama itu ada pilihan menu 1, yaitu berupa tambah stok buku. Jika pengguna memilih opsi ini, program akan menampilkan daftar buku yang tersedia dengan opsi 1-5. Pengguna akan diminta memilih salah satu buku untuk ditambahkan stoknya, kemudian memasukkan jumlah stok yang ingin ditambahkan. Setelah stok berhasil ditambahkan, program akan kembali menampilkan menu utama. Lalu, yang kedua itu ada pilihan menu 2, yaitu berisi melihat buku setelah sorting berdasarkan stok. Jika opsi ini dipilih, program akan melakukan sorting buku berdasarkan jumlah stok. Metode sorting yang digunakan bisa berupa bubble sort. Setelah proses sorting selesai, daftar buku yang telah diurutkan berdasarkan stok akan ditampilkan ke layar. Baik, yang ketiga itu pilihan menu 3, yaitu mencari buku berdasarkan judul. Untuk menu ini, pengguna akan diminta memasukkan judul buku yang ingin dicari. Proses pencarian dilakukan menggunakan metode sequential search. Jika buku yang dicari ditemukan, program akan menampilkan informasi buku tersebut. Namun, jika tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan buku tidak ditemukan. Yang keempat, itu pilihan menu 4, yaitu meminjam buku. Dalam menu ini, program akan menampilkan daftar buku dengan opsi 1-5 yang bisa dipilih untuk dipinjam. Pengguna akan diminta memasukkan pilihan buku dan jumlah buku yang ingin dipinjam. Jika stok mencukupi, maka stok buku akan dikurangi sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Jika stok tidak mencukupi, akan ditampilkan pesan stok tidak mencukupi. Lalu yang kelima, pilihan menu 0 atau keluar. Jika pengguna memilih opsi 0, program akan menampilkan pesan proses selesai, terima kasih. Dan proses akan berakhir dengan N sebagai langkah terakhir. Secara keseluruhan, flowchart ini membantu kita memahami alur logika dalam sistem manajemen stok buku di perpustakaan. Alur ini dimulai dari menampilkan menu hingga pemilihan setiap opsi yang diinginkan oleh pengguna. Demikian penjelasan flowchart dari kami. Lalu selanjutnya akan ada penjelasan programnya oleh rekan kami. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk implementasi pemrograman dari flowchart yang telah dibuat tadi. Perkenalkan, saya Rapolo Juswan Apitupulu. Di sini untuk menjelaskan pemrograman pada bahasa C
mengenai manajemen perpustakaan ini. Baik, di sini untuk header yang digunakan adalah ada 3, yaitu stdio, stdlib, dan juga string. Langsung di sini yang pertama ada type def struct, yang dimana type def struct ini sendiri merupakan fungsi untuk menyimpan data buku, yang dimana judulnya itu akan disimpan dalam bentuk char yang berisikan 100 karakter, dan juga untuk stoknya akan disimpan dalam bentuk integer yang disatukan dalam satu variabel yaitu data buku. Lalu di sini fungsi kedua ada fungsi void bubble sort, yang dimana bubble sort ini digunakan untuk mengurutkan array dari data buku yang ada di line sebelumnya di type def struct yang tadi. Nah, di sini void bubble sort ini mengurutkan dari stok terkecil hingga terbesar, yang dimana di sini stok terkecilnya adalah untuk buku Learning JavaScript, lalu ada Introduction to Algorithm, ada The Pragmatic Programmer, lalu Clean Code, dan terakhir yang paling banyak adalah Designing Data Intensive Application. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi sequential search, yang dimana fungsi ini diadakan untuk dapat mencari buku berdasarkan judul buku tersebut. Uh, jadi pengguna akan menginput judul yang ingin dicari oleh pengguna, lalu jika program akan mengecek apakah input judul tersebut sesuai dengan array yang telah ditentukan atau tidak. Jika judul ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan indeks, dan jika tidak, maka akan mengembalikan dengan nilai -1. Selanjutnya di sini ada menu peminjaman buku. Maaf, di sini ada menu tambah stok. Yang dimana menu tambah stok ini akan meminta pengguna untuk menginput stok yang maaf akan mendaftarkan stok yang ditambahkan oleh pengguna di fungsi utama nantinya. Yang dimana jika stok telah ditambahkan, maka stok tersebut akan tersimpan sebagai stok baru yang telah ditambahkan pada buku tertentu yang diinginkan oleh pengguna. Lalu fungsi selanjutnya di sini ada fungsi peminjaman buku, yang dimana fungsi peminjaman buku ini tujuannya kurang lebih sama dengan penambahan stok. Tapi perbedaannya di sini karena dia meminjam, fungsi dia adalah mengurangi jumlah stok tersebut. Jadi di sini kan mengecek input pengguna tentang peminjaman buku yang dilakukan dan berapa banyak buku yang dipinjam. Lalu akan dimasukkan ke daftar buku ini dan mengurangi buku yang dipinjam. Baik, langsung masuk ke fungsi mainnya. Di sini ada data buku, yang dimana data buku tersebut diambil dari type def struct tadi untuk memasukkan daftar buku yang kita ingin adakan di perpustakaan ini. Di sini kelompok kami memasukkan 5 variabel buku. Yang satunya tadi judul The Pragmatic Programmer, yang kedua ada Introduction to Algorithm, lalu ketiga Learning JavaScript Design Patterns dengan stok 20, Designing Data Intensive Applications dengan stok 32, Clean Code dengan stok 30. Di sini ada integer jumlah buku dan juga ada yang pilihan, di mana pilihan ini akan berguna di pengulangan yang akan dilakukan. Pengulangan tersebut seperti ini, yang dimana tampilan pertamanya adalah menu pemilihan fitur-fitur perpustakaan, yang diadakan di perpustakaan ini. Yang dimana untuk fitur pertama di sendiri adalah penambahan stok buku, lalu yang fitur kedua adalah mengecek buku setelah sorting berdasarkan stok, lalu fitur ketiga itu ada pencarian buku berdasarkan judul, dan fitur keempat itu ada peminjaman buku. Dan di sini ada 0 untuk mengakhiri program atau keluar dari perpustakaan. Baik, di sini setelah ada tampilan itu juga ada tampilan untuk memasukkan pilihan, yang dimana di sini pengguna dapat
memilih dari keempat menu tersebut dan juga ataupun menu keluar untuk menambah stok atau melihat buku, mencari buku dengan judul ataupun juga meminjam buku. Di sini jika pilihannya nol, maka prosesnya selesai atau keluar dari perpustakaan. Sehingga pengguna tidak bisa melakukan input atau pengeditan terhadap program tersebut. Baik, untuk pilihan-pilihan selanjutnya akan dijelaskan selanjutnya lagi oleh rekan saya. Terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama saya Takila Delina. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan opsi pilihan fitur dari fungsi utama program ini. Yang pertama itu case 1. Jika pengguna input pilihan 1, maka program akan menampilkan menu baru berupa daftar buku yang diurutkan berdasarkan jumlah stok dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak. Daftar tersebut ialah yang perlu dipilih oleh pengguna untuk menambahkan stok buku yang diinginkan. Namun jika inputnya tidak valid, maka kembali ke menu awal. Tidak valid itu misalkan menambahkan jumlah buku sebanyak 0, itu kan tidak valid. Jadi akan kembali ke menu awal. Lalu setelah memilih buku, maka pengguna perlu input stok yang akan ditambahkan pada buku tersebut. Lalu pada pilihan kedua, itu jika pengguna menginput pilihan kedua, maka program akan menampilkan menu baru berupa daftar buku yang diurutkan berdasarkan jumlah stok dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak. Jadi, program akan menampilkan menu yang sudah terupdate. Jika sebelumnya melakukan pengupdatean stok buku di pilihan ini, program akan sudah mendeteksinya. Oke, lalu jika pengguna menginput pilihan ketiga, maka program akan mengarahkan pengguna untuk mencari judul buku dengan memanggil sequence search di awal program. Yang di mana program melakukan validasi judul buku. Jika judul buku sama persis, maka akan ditampilkan buku ditemukan. Akan menampilkan judul buku dan juga jumlah stok yang tertera. Oke. Lalu jika tidak, maka akan menampilkan buku tidak ditemukan jika tidak ada judul buku yang tertera. Oke. Jika pengguna selanjutnya menginput pilihan keempat, maka program akan menampilkan menu baru berupa daftar buku yang diurutkan berdasarkan jumlah stok dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak. Yang perlu dipilih pengguna untuk meminjam buku yang diinginkan. Jika input tidak valid, maka kembali ke menu awal. Setelah memilih buku, maka pengguna perlu input jumlah buku yang ingin dipinjam. Namun, jika pengguna input pilihan dari selain yang ditawarkan, maka program akan kembali ke menu awal untuk pengguna melakukan input ulang. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan mengenai output dari program ini dengan teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian outputnya. Di layar pertama ini ada menu yang akan ditampilkan dalam fitur perpustakaannya. Misalnya pilihan yang pertama yaitu yang nomor 1. Oke. Maka akan tampil daftar buku yang stoknya dapat ditambahkan. Kemudian pilih buku yang kedua. Oke. Setelah itu pilih 2, masukkan jumlah stok yang ingin ditambahkan, misalnya 12. Oke, akan ditampilkan stok berhasil ditambahkan dan kembali ke menu awal. Selanjutnya pilih 2 untuk mengecek buku yang diurutkan berdasarkan stok. Dapat dilihat bahwa buku algoritma bertambah sebanyak 12. Selanjutnya kita memilih nomor 3. Nah, masukkan judul buku algoritma yang tadi, maka akan ditampilkan bahwa buku ditemukan. Oke, selanjutnya kita pilih yang nomor 4. Nah, lalu kemudian masukkan judul buku algoritma tadi. Oke.
maka akan ditemukan buku dipinjam sebanyak 9. Dan jika dilihat di nomor 2 tadi, stok buku algoritmanya akan berkurang. Nah, jika ingin mengakhiri program, kita tidak bisa memilih sembarang angka, misalnya kita pilih yang angka 5. Nah, maka akan kembali ke menu awal, sehingga perlu input angka 0 untuk mengakhiri programnya. Oke. Baik, demikian presentasi dan proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih.